Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mantri, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat, hebat, luar biasa. Jumpa lagi dengan saya Mas Mantri di Bahtiar Channel. Kali ini Mas Mantri akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang pelatihan buang air kecil. Nah ini kalau di dunia kesehatan, istilahnya disebut dengan bladder training. Namun sebelum dilanjut, bagi yang belum, ayo subscribe dulu dong. Dan kalau dirasa bermanfaat, kasih jempol, lanjut tekan share, biar lebih bermanfaat bagi sesama teman sahabat semuanya. Berbicara tentang bladder training, ya kalau kita lihat di referensi itu sangat banyak sekali. Ya di YouTube mungkin kalau kita sempat mengakses ya, kita juga mendapatkan akan banyak video-video tentang bladder training, terutama diperuntukkan bagi mereka yang di kateter ya, indwelling kateter dalam jangka waktu pendek dan kemudian akan dilepas. Biasanya para mahasiswa ya, ataupun para pendidik itu memberikan cara ya, atau memberikan demonstrasi bagaimana cara melakukan bladder training dengan cara menjepit selang, atau istilahnya adalah mengklaim ya selama beberapa waktu dan kemudian nanti ditahan, dilepas kira-kira 1 jam setelah itu. Nah, yang menjadi persoalan adalah apakah prosedur ini berdasarkan bukti. Yuk kita ikuti ya penelusuran beberapa referensi tentang bladder training dengan cara menjepit selang sebelum kemudian kateternya akan dilepas. Nah, sekarang kita mencoba menelusuri bukti-bukti melalui Google Scholar. Kita menggunakan beberapa keyword ya, clamping short-term indwelling catheters ya, yaitu kateter indwelling jangka pendek. Jadi clamping ini adalah kita menjepit ya, menjepit kateter indwelling. Indwelling itu adalah kateter yang dipasang selama beberapa waktu tertentu, biasanya mungkin maksimal 3 hari begitu ya. Short term dalam jangka waktu pendek itu artinya ya tidak lama, tidak berminggu-minggu ya, namun biasanya 3 hari setelah itu dilepas. Kalau kemudian mau diganti, kalau enggak ya seterusnya dilepas begitu. Nah, dengan kata kunci clamping short term indwelling catheters kita mendapatkan sekian banyak 1540 untuk atau sejak tahun 2018 ya. Kalau kita gunakan anytime mungkin lebih banyak lagi. Coba kita klik anytime. Ada 8.000 ya, namun kita batasi 4 tahun terakhir saja ya, agar kemudian buktinya akan semakin agar buktinya itu terbaru, terupdate ya, dibandingkan kalau kita menggunakan anytime yang mungkin bisa jadi 10 tahun yang lalu, bahkan lebih dari itu. Nah, kita gunakan since 2018 ya, artinya 4 tahun yang lalu saja, kita batasi 4 tahun yang lalu saja. Dan kita tidak semuanya, kita mungkin ambil sekitar 4 atau 5 artikel yang kemudian kita bisa melihat di sana apakah melakukan bladder training dengan cara clamping atau dengan cara menjepit selang selama beberapa waktu ya, sebelum kemudian nanti dilepas kateternya adalah merupakan tindakan yang kemudian berbasis bukti. Nah, ini ada artikel yang pertama, The Necessity of Postoperative Bladder Training by Intermittent Clamping, a Urologist View. Ya, jadi kalau kita terjemahkan, perlunya bladder training postoperatif dengan menjepit ya, intermittent itu berarti dijepit kemudian selama beberapa waktu kita lepas, kemudian kita jepit lagi, kira-kira begitu ya. Urologist view, sebuah pandangan ahli urologi. Ayo kita klik. Baik ya. Nah, ini kita langsung saja ke conclusion ya, atau ke kesimpulan ya. Apakah memang bladder training ini adalah sesuatu yang dibutuhkan ya bagi mereka yang menjalani atau pasca operasi ya, menjalani operasi atau pasca operasi. Yuk kita langsung ke summary. This review illustrates that bladder training by intermittent clamping prior to the removal of urinary catheters is not necessary. Nah ya, kalau kita terjemahkan, review ini menggambarkan bahwa bladder training
dengan menjepit intermittent sebelum pelepasan kateter urin itu adalah tidak perlu. Nah, ini pertama ya. Oke, kemudian kita mencoba untuk melihat sumber lain. Ini yang kedua kita lihat. Oke. Nah, ini ya. Nah, ada satu artikel juga ya, diterbitkan oleh Europe PMC ya. Judul artikelnya adalah Association of Acute Urinary Retention in Post-Operative Patient with a Urinary Catheter with and without bladder catheter clamping. Nah, coba kita lihat langsung kepada kesimpulannya. Baik ya. Post-operative bladder catheter clamping was not associated with the presence of AUR. Apa sih AUR itu? Kita lihat ya. Nah, ini ada nih. Nah, ini terkait dengan AUR adalah acute urinary retention atau retensi urin akut. Nah, jadi sekali lagi kesimpulannya adalah penjepitan kateter bladder post-operatif tidak berhubungan dengan kemunculan atau adanya retensi urin akut. Artinya apa? Artinya diklaim dan tidak diklaim itu tidak menimbulkan sebuah retensi, tidak menimbulkan sebuah masalah masalah saat berkemih. Nah, bukti yang kedua. Jadi sama-sama mendukung bahwasanya clamping atau penjepitan selang kateter sebelum kateter dilepas ternyata tidak perlu. Kira-kira begitu. Baik, kita lihat lagi yang ketiga mungkin ya. Bagaimana hasilnya? Baik ya, kita lihat sebuah artikel berjudul Effects of Urinary Catheter Clamping After Cesarean Section. Nah, ini bedah opsin ya. On urinary retention and urinary tract infection. Pengaruh penjepitan kateter urin setelah seksio cesaria pada retensi urin dan infeksi saluran perkemihan. Ya. Ini nama penerbitnya Medipol ya, UNV, Istanbul Medipol University ya. Nah, rupanya dari Turki ini. Baik ya, kita langsung lihat pada kesimpulannya di bawah nih. Ini conclusion ya. Conclusion. In our study, urinary catheter clamping has no reducing effect on post-sweat residual urine volume, urinary tract infection, and subjective voiding difficulty. Nah, rupanya sama saja begitu. Jadi di penelitian ini ya, penjepitan kateter urin itu tidak mengurangi ya, tidak mengurangi efek terhadap pengurangan volume urin ya, residual, kemudian juga tidak menimbulkan infeksi saluran perkemihan, bahkan kemudian tidak juga menimbulkan kesulitan saat berkemih. Nah, sudah 3 bukti loh ya. Nah, baik ya, kita satu lagi barangkali. Bladder training prior to urinary catheter removal in total joint arthroplasty. Nah, ini pada pasien yang dilakukan operasi ya pada sendi ya, penggantian sendi kira-kira begitu. Randomized control trial. Nah, ini merupakan penelitian RCT ya. Oke, kita lihat ya. Nah, wah luar biasa ini ya. Ini Elsevier penerbitnya. Nah, baik ini menurut saya pribadi ya, Elsevier itu merupakan penerbit nomor wahid ya, nomor 1 bagi saya itu. Karena memang luar biasa ini penerbit ini. Baik, kita lihat bagaimana kesimpulannya. Judulnya apa? Judulnya adalah Bladder Training Prior to Urinary Catheter Removal in Total Joint Arthroplasty. Jadi bladder training sebelum pelepasan kateter urinari ya, pada operasi sendi ya, pada operasi persendihan ya, in total joint arthroplasty ya.
randomized control trial. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana. Konklusinya, this trial shows that bladder training by catheter clamping offers no advantage. Nah, ini ya sudah sangat jelas. Over fee draining removal of short-term urinary catheters in patient with total hip and knee arthroplasty. Jadi sekali lagi penelitian menggunakan RCT ini menunjukkan bahwa bladder training itu ya dengan cara menjepit kateter ya tidak menawarkan keuntungan. Ya. Nah, ini saya kira sesuatu hal yang harus kita perhatikan. Karena apa? Karena kalau kita lihat banyak sekali video-video YouTube yang memperagakan, mendemonstrasikan, ya masih digunakannya prosedur ini ya untuk melakukan bladder training pada pasien-pasien yang terpasang indwelling kateter atau kateter indwelling, ya hanya karena kita khawatir setelah dilepas nanti timbul retensi. Ya, timbul kesulitan berkemih dan seterusnya. Nah, karena bukti-buktinya ini sudah jelas sekali ya, 4 berturut-turut yang teratas ini artikel ini menunjukkan bahwasanya tidak ada manfaatnya ya. Maka kemudian saya kira prosedur yang terkait dengan bladder training ya sebelum dilepas kateter itu tidak perlu dilakukan. Baik ya, saya lupa. Kita perlu cek ya seberapa kualitas dari beberapa artikel yang kita lihat ya. Kita lihat bagaimana kualitas jurnalnya ya. Kita akan cek dengan Scopus. Yang pertama ya, mungkin kita bisa cek yang ini dulu ya. Nah, ini kalau kita lihat nama publishernya adalah Carn Bladder Dysfunction Report. Oke, kita akan copy. Mana nih? Copy link Copy. Oke. Akan ada Scopus ya, kira-kira dia masuk di berapa begitu. Oke ya, terdeteksi di Scopus ya, jurnal Current Bladder Dysfunction Report ini kita lihat ya, dia menempati urutan berapa. Nah ini ya, highest percentile dia menempati di 4% ya. Jadi dia di urutan 397 dari jumlah total dari artikel 415 ya. Kita mungkin bisa klik ini lebih jelasnya ya. Kita klik dulu. Oke ya, dia untuk jadi ternyata ada 2 artikel ya. Artikel dengan topik atau kategori biochemistry dan molekuler biologi ya. Nah, yang kita tadi lihat itu kategorinya adalah biochemistry dari dia urutan 397 dari 415 artikel. Lebih jelasnya kita lihat di sini. Nah, ini kan. Nah, kalau kita lihat ini rankingnya, dia berada di urutan 397 ya. Kita lihat. Terus ya ke bawah ya. Sampai 300. Nah ini dia ya, yang ada bintangnya ini. Current Bladder Dysfunction Report ya, dia berada di Q4. Wah, ternyata Q4. Oh, jangan dulu ya, karena kita bisa melihat yang lain ya. Oke ya, jadi untuk yang artikel di Current Bladder Dysfunction Report ini ada di Q4. Kita lihat mungkin yang lain. Ini nama jurnalnya adalah Archivos Españoles de Urologia. Ini bahasa Spanyol kayaknya nih, dari negara Spanyol. Oke, kita akan coba cek di berapa dia. Ya, ke Scopus, kita ke source dulu, sources. Ya, oke, kita cek di sini apakah terindeks Scopus juga ya. Untuk artikel yang kedua, terindeks juga ya. Nah, ini lebih baik lagi ya, 30%. Urutan 552 di antara 793 publisher. Kita cek aja. Ya, dia berada di Q3 berarti. Ya, Q4, Q3. Nah, ini kita lihat di sini. Dia di General Medicine ya, jadi kedokteran umum. Ranking 552. Ya, berada di 30 persentil 30 ya. Dia artinya dia berada di Q3 gitu. Kita lihat ya. Kita pastikan. Nah, ini kan kita langsung aja menuju ke 552. Wah, ini 552. Nah, ini di sini urutannya. Dia berada di persentil 30 ya. Nah, artinya dia berada di Q3. Oke, yang lain, yang kita lihat yang lain.
Belum, ini tadi, ini terakhir aja. Nah, ini ya. Nah, kita lihat ini nama artikelnya, ini ya, Journal of Reconstructive Urology. Ya, kita copy saja, kita cek di Scopus, dia apakah terindeks atau enggak gitu ya. Tapi minimal tadi sudah 2 yang terindeks ya, Q4 dan Q3 dan Q4. Oke, kita coba cek di sini. Terindeks. Nah, ternyata tidak terindeks. It's okay, nggak masalah ya. Bukan berarti kemudian harus terindeks. Nah, jadi artikel yang ketiga tidak terindeks, yang dari Turki ya. Kemudian yang terakhir ya, nah ini pasti terindeks ini. Elsevier nggak mungkin nggak terindeks nih. Nah, ini nama jurnalnya adalah International Journal of Nursing Studies. Kita copy seperti tadi. Nah, kita lihat dia masuk di Q berapa begitu ya. Nah, terindeks kan, seperti yang saya sampaikan. Wow, luar biasa. Ternyata dia berada di 98%. Ranking 2 di antara 112. Ini luar biasa ini. Ya. Nah, ini artinya Q1. Dia berada di ranking yang di persentil pertama. Kita lihat secara lebih rinci barangkali. Nah, ini kan urutannya di urut ranking kedua. Kalau kita mau lebih rinci lagi, nah di sini. Ini coba dibayangkan. Ya. Dengan 98 persentil ya, dia berada di Q1. Jadi saya kira artikel-artikel yang kita tampilkan tadi itu sudah menggambarkan sudah menggambarkan apa istilahnya. Jadi kalau kita lihat beberapa jurnal data ada yang di Q4, ada yang Q3 ya. Ada yang tidak terindeks, namun kalau kita lihat artikel ini, dia terindeks di Q1 yang menunjukkan betapa berkualitasnya ya jurnal-jurnal yang kita paparkan tadi. Jadi tidak ada keraguan, saya kira, terkait dengan hasil-hasil penelitian. Stop recording. Nah, setelah kita melihat bagaimana ya beberapa bukti tadi, dan kalau kita lihat lebih banyak lagi, saya rasa juga hasilnya akan tetap sama. Maka sekali lagi kita bisa mengupdate knowledge kita terkait dengan prosedur ini. Jadi melakukan prosedur ini pada pasien yang akan dilepaskan kateter urinnya itu tidak perlu. Ya. Jadi kalau mau melepas ya lepas saja begitu ya. Demikian yang bisa saya ulas pada kesempatan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.